Berarti kalau kalian nemu plastik segel nggak kayak gini, itu artinya kemungkinan repack atau... Jadi pembahasan gua nih bakal pembahasan poconya, pembahasan repacknya, pembahasan poconya, pembahasan repacknya. Jadinya kalian harus nonton full ya, jangan nonton setengah-setengah, nonton full ya. Ya paling berapa menit sih ya, dan juga jangan lupa juga buat subscribe ya. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan gua Bro Musa Konten. Pada video kali ini, gue bakal nge-unboxing HP yang super excited dan super hype banget nih di jagat dunia maya sekarang ini. Karena memang nih HP cuma bisa dibeli di dunia maya doang ya. Offline tuh nggak ada yang jual nih HP nih. Kecuali toko-toko biasa ya, tapi official store-nya tuh nggak jual secara offline ya. Dan juga karena memang sudah banyak yang unboxing sampai reviewnya detail banget nih HP, kali ini gue tambahin juga pembahasan mengenai HP repack. Dan gue mau ngeliat nih sekalian, apakah HP ini repack atau enggak. HP repack itu aman atau enggak. Oke, sekarang kita mulai mengunboxing suatu produk yang bener-bener bikin gua beli, selalu gua review, dan juga selalu gua otak-atik lah pokoknya. Ini dia, gua belinya pas event kemarin. Jadi kalau kalian mau beli smartphone itu usahakan pas event ya guys ya, karena banyak voucher, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Nah ini dia, kalian udah ngeliat ada warna-warna hitam, lalu ada tulisan oranye, apa itu? Realme. Salah dong. Ini adalah Poco F6. Gokil. Nah, sekalian kita bahas masalah repacking. Repacking apa enggak itu ya teman-teman ya. Itu bakalan kelihatan packingannya. Nih, kalian bisa lihat nih ya. Packingan dari smartphone itu biasanya rapih kayak gini. Ini enggak repack nih. Poco itu enggak repack. Kalau kalian beli repack, jangan deh. Poco itu dibelinya online. Kalau HP-HP repack itu biasanya adalah HP-HP yang dijual offline juga ya, atau ada di toko juga ya. Emang kayak gimana sih bang kalau HP repack bang? Packingannya, plastiknya, biasanya sisi-sisi plastiknya kayak gini nih, lo bisa lihat nih ya, ini nggak rapi, geradakan. Terus ini sisi-sisi bagian bawahnya, bagian atasnya itu nggak membentuk garis kayak gini, pokoknya geratakan deh, kayak plastik kaku gitu ya. Terus lu pepet-pepetin, terus lu bakar biar nyatu sama kardusnya. Nggak bakal rapi kalau repack. Garisnya kelihatan, tuh garisnya nggak ada garisnya bahkan tuh ya, tuh, dan rapet banget, dia ngiket banget sama dusnya. Nah Poco F6 ini dusnya seperti ini ya. Kalau kalian beli dusnya nggak kayak gini ya perlu dipertanyakan nih, kurang lebih plastiknya kayak gini. Dan lu lihat segelnya ini masih kesegel ya, kalian bisa lihat nih segel aslinya nih ya. Jadi dia tuh nggak putih pekat ya, masih kelihatan tuh dus warna kuningnya. Kalian lihat kan ini kayak semi transparan gitu kan, tapi masih putih gitu warnanya kayak gini ya. Sekarang kembali lagi ke bahasan Poco F6. Depannya tulisan Poco F6, ada tulisan Poco di sini, sampingnya juga Poco F6, sampingnya Poco F6, dan juga ada tulisan apa ini? Kami buatan Indonesia. Garansi resmi ya di sini ya, bagian sini ya. Bawah atas nggak ada tulisan apa-apa, dan emailnya gue tutup dulu, ntar lu pakai buat apa-apaan lagi. Ada garansi 15 bulan untuk unit perangkat headset dan baterai bawaan. Garansinya 15 bulan ya, bukan setahun ya. Poco memang seperti itu Xiaomi ya. Lalu di sini ada tulisan silakan hubungi jalur resmi kami kalau untuk service center ya. Ada tulisan dibuat di Indonesia 8256, warnanya black. Dan kemungkinan barang ini gua bakal jual lagi ya. Dan dimana gua jualnya, marketplace gua nanti gua taruh di kolom komentar kalau udah siap gua jual. Isinya tuh telepon seluler, adapter, pokoknya di sini ada isi-isinya ya. Kalau misalnya ada yang kurang dari sini, kalian harus komplain ke penjualnya. Lalu ada stiker logo, nama produk, dan lain-lain. Pokoknya ada di sini semua, berarti isinya tuh harus sama dengan yang di dalam. Nah, sekarang kita mulai buka dalamnya. Bener-bener penasaran. Kalau Poco tuh pokoknya bikin gue selalu gimana gitu.
Ada cinta yang lain antara gua sama Poco nih, anjay. Bukanya gini aja tuh. Kalau plastik non repack, nah kita bahas ke repack lagi ya. Kalau plastik non repack lihat lemes banget. Nanti kalau kalian nemu HP repack, plastiknya biasanya tuh keras atau kaku. Dibunyiin gini, berisik, krosek gitu. Karena tujuannya kenapa? Tujuannya untuk di packing ulang, dibakar biar nggak meleleh. Kalau plastik lemes kayak gini tuh pasti leleh kalau dibakar. Jadi harus pakai mesin buat ngiket sama dusnya gitu. Oke, kita buka. Jadi pembahasan gua nih bakal pembahasan poconya, pembahasan repacknya, pembahasan poconya, pembahasan repacknya. Nah, jadinya kalian harus nonton full ya, jangan nonton setengah-setengah, nonton full ya. Ya paling berapa menit sih ya, dan juga jangan lupa juga buat subscribe ya. Set, langsung rusak tuh, lihat langsung rusak, langsung menceplak si tulisannya tuh. Berarti kalau kalian nemu plastik segel nggak kayak gini, itu artinya kemungkinan repack atau second di packing ulang. Sebenarnya repack tuh nggak terlalu jahat teman-teman. Beberapa merek kayak Samsung, Vivo itu biasanya mereka jual repack. Tujuannya biar promotornya itu bisa ngeklaim duluan karena mereka ada target jualan kan. Cuma diaktifin garansinya terus dimasukin lagi udah. Nah, kalau tahu saya kalau Poco atau smartphone yang dijual online di official store-nya nggak ada, ya biasanya barangnya no repack atau langsung segel asli. Begitu buka langsung ada tulisan Poconya beraksi bos. Nggak ada bosnya sih, Poconya beraksi doang. Oke, ini dusnya. Dalam sini kita dapat case tentunya ya. Nah, ini dapat stiker juga. Dari tahun ke tahun gue nggak pernah pakai stikernya, buat apa sih? Mendingan diganti headset. Jauh banget stiker ganti headset anjay. Nah, ini case-nya lembut dan kayaknya sih nggak bikin jamuran ya. Ini langsung ada tulisan Poco-nya di sini. Oke, ini adalah unitnya. Unitnya agak kotak ya. Wow. Ini agak kotak sih, nggak lengkung ya dia sisinya ya, nggak kayak HP-HP zaman sekarang. Lalu selanjutnya ada chargernya. Kalau kata Jagat Review, ada chargernya. Masa jual HP nggak kasih charger sih, parah banget. Siapa sih itu mereknya? Parah banget sih jual HP nggak juga kasih charger. Kalau nggak ada chargernya tuh biasanya nggak Asian value asik, nggak Asian value. Ini kabel data, dalamnya kosong. Sekarang kita tes HP-nya. Kita pinggirkan dulu ini semua. Kalian tes nyala. Kalau ada apa-apa kan gue bisa ngasih lihat rekaman ini ya kan ke sellernya, karena sellernya kan official langsung kan. Wah gila, ini udah ada tempered glass bawaannya, atau bukan tempered glass sih, anti gores bawaan ya. Dan gue lebih suka hidrogel atau anti gores. Gue nggak suka tempered glass. Kenapa? Kalau misalnya jatuh itu pecah. Nyalain, Bismillahirrahmanirrahim. Lama juga ya nyalanya. Poco, powered by Android. Oh iya, untuk feel genggamnya ini nggak ada sesuatu yang bikin tangan gua sakit ya. Nggak ada sakit-sakitnya sih. Dan bagian belakangnya ini kita bisa lihat kameranya ini buset gede banget cuy. Ini kalau Vivo gua ya, Vivo V30 gua udah langsung 2 kamera nih, satu kamera nih sama dengan besaran 2 kamera Vivo nih. Oh ini flash ya, ini flash ya. Kok dikasih hitam-hitam tengahnya gini anjay, unik juga. Jadi kameranya tuh cuma 2 ya, main kamera sama ultra wide ya, dapat ultra wide ya. Ada tulisan Poco. (50 megapiksel OIS). Oke. Plastik tapi nggak nyeplak di tangan. Enak banget. Digenggamnya nih, enak banget loh ini. Nggak nyeplak di tangan. Samping-sampingnya seperti ini. Volume dan juga powernya menyatu dengan warna si HP-nya. Di sini nggak ada, di samping kiri ya, di samping kiri tuh nggak ada apa-apa. Di bawah ada SIM card sama USB.
ada speaker juga, ada mikrofon juga. Di atasnya itu ada mikrofon, di atasnya itu ada speaker satu lagi, ada mikrofon, ada IR blaster, oke, atau buat remote ya, infrared. Xiaomi HyperOS, oke. Sebelum kalian memulai handphonenya ya, kalau buat gua ini gua matiin, kirim data pengguna dan diagnostik, biarin aja kalau misalnya orang lain mau pakai atau Xiaomi mau melihat data penggunaan atau diagnostik seseorang ya. Terus personalisasi iklan gue matiin. Terus program pengalaman penggunaan gue matiin aja. Ini gue biarin aja. Biasanya yang gue matiin itu personalisasi iklan, pengalaman pengguna, sama kirim data penggunaan. Nah itu gue matiin aja. Lalu ini hurufnya, oke, biarin aja, lewati aja. Gue nggak suka wallpaper atau layar kunci gue diubah-ubah ya. Kalau ini kan kalau diputar tuh maksudnya nanti setiap kalian kunci gambarnya beda-beda, dan itu menurut gue memboroskan data, memboroskan baterai. Jadi lewati aja atau nanti kita matiin lagi. Nah ini tinggal milih laci aplikasi. Dan di bagian rekomendasi aplikasi kalian nggak usah centangin aja. Aduh ini apa sih, Pozo Novel, Legend of Neverland, nggak ngerti lah. Mobile Legend kita download dari Mi Store-nya aja ya, biasanya lebih cepat. Oke, berikutnya HyperOS. Nah, dia lagi mempersiapkan sistem ya. Keren juga ya HP ini ya. Dan gue sukanya tuh case-nya itu dia melindungi sekitar kameranya. Kan biasanya ada case yang bolongnya gede banget tuh. Nah ini dia, ini dilindungi gitu. Keren. Dan ini untuk detail dari Poco F6 nya ya. Kalian bisa lihat tuh kan, bener. Kalian sebenarnya beli yang 8 GB pun cukup, karena ini bakal di extend 8 plus 4 GB tuh. Nah nanti biasanya ini bisa diatur nih, bisa sampai 8 GB dan lain-lain gitu. Bisa tambah 2 GB, tambah 6, tambah 8. Nanti kita lihat ya. Lalu ini versi OS-nya masih 1.10. Android-nya sudah Android 14 ya. Nah, internalnya penyimpanan tersedia masih lumayan banyak. Tersedia 228 GB. Oke. Nah, ini versi-versinya, versi Android-nya 14. Kalau ada pembaruan, itu kita perbarui dulu, baru di reset pabrik lagi. Kalau ada pembaruan, kalau nggak ada pembaruan ya nggak usah. Dan juga jangan lupa untuk menguninstall bloatware yang banyak banget di sini nih. Ada block puzzle lah, ada ini. Dihapusin aja semua, nggak masalah. Kalau kalian mau make ya udah, nggak usah dihapus gitu. Tapi saran gue sih dihapus biar RAM-nya nggak berat, lebih hemat daya, dan juga lebih hebat data. Karena kemungkinan besar masih nyedot data dan daya juga kan, banyak aplikasi gitu. Sekalian gue mau ngomong repack lagi, barang repack. Sebenarnya kalian tidak apa-apa beli barang repack jika tokonya bertanggung jawab terhadap terhadap barang yang akan kalian beli. Dan juga tokonya itu toko besar. Dia jualnya banyak, ratusan atau sampai ribuan barang repack semua. Jangan beli dari toko yang cuma jual 1-2 barang repack. Nah itu kemungkinan barang second dibungkus lagi, atau barang refurbish dibungkus lagi. Karena Vivo juga jual barang refurbish ya, dan ditulis di situ refurbish gitu. Jadi nggak bilang baru padahal refurbish. Nah itu yang bahaya. Atau bilang baru padahal second. Ya kalau baru repack, bilang aja baru repack, nggak apa-apa kok untuk para penjual bilang ke hal itu. Dan juga untuk buyer, nggak masalah banget gitu untuk beli barang repack selama penjual bertanggung jawab. Ketika kalian, nah kan paling penting nih, yang paling penting dari barang repack adalah garansinya itu udah jalan duluan. Kalau garansinya udah jalan duluan, misalnya 3 hari setelah kalian beli, nah kalian misalnya beli tanggal 6, pas kalian cek, nah tanggal 3 itu ternyata udah diaktifkan atau udah jalan barang smartphone-nya.
Nah itu baru nggak masalah, kecuali sudah aktif 2 bulan yang lalu atau sudah aktif 1 bulan yang lalu. Nah itu yang menjadi masalah barang repack itu apa, barang second, karena udah terlalu lama aktifnya dan kita rugi sebagai customer gitu. Kalau misalnya masih aktif garansinya itu cuma seminggu setelah kalian beli, atau masih paling lama 2 minggu, it's okay sih menurut saya. Asal jangan sampai barang repacknya itu ketika kalian lihat garansi aktifnya itu, wah udah sebulan, udah 2 bulan, atau udah 3 bulan yang lebih parah, ya itu pasti second tuh biasanya, atau refurbish. Mungkin segitu aja dari gua akan kupas tuntas mengenai Poco F6 ini, mulai dari review lengkapnya, fitur-fitur kameranya di setiap video yang berbeda, terus penggunaan pakai Gcam, karena gua tahu nih Poco F6 biasanya kameranya kiwiwiu nih, ya gak? Biasanya Poco itu biasanya kameranya kiwiwiu, kecuali satu yang bagus banget kameranya, dan gua rasa tuh waktu itu Poco atau Xiaomi lagi hilaf bikinnya tuh, yaitu Poco X3 NFC. Nah itu keren banget. Nah ntar kita tes langsung kameranya, pakai Gcam, nggak pakai Gcam. Lalu gua juga bakal adu sama smartphone yang sekelas harganya, termasuk dengan V30. Lalu juga nanti ada pembahasan mengenai performa game dan lain-lain. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nonton dari awal sampai akhir. Jangan dipotong-potong, takutnya kalian cuma dapat sepotong informasi yang salah. Akhir kata dari gue, Bro Musa Konten pamit.